Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windika Isokta Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 29027267782, program studi S1 Business Management. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herda Sabria Darakospa, SPMIL MSc yang telah memberikan kesempatan diskusi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan strategi bakmi GM dalam menghadapi negatif rumors. Strategi bakmi GM dalam menghadapi negatif rumors bagaimana dijelaskan dalam studi kasus modul praktikum menunjukkan pendekatan yang sangat berfokus pada komunikasi terbuka dan transparansi sebagai kunci pemulihan reputasi. Mereka tidak hanya menanggapi rumor dengan fakta dan data yang jelas, tapi juga melibatkan seluruh tim sebagai bagian dari upaya menjaga integritas merek. Pendekatan information war dengan menyelenggarakan press conference dan open house menunjukkan keseriusan mereka dalam melawan stigma negatif secara kolektif, sehingga pelanggan dan publik dapat memahami kebenaran tanpa prasangka. Secara etis, hal ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan isu yang beredar dan menumbuhkan kepercayaan yang sejati, bukan hanya sekedar menutup-nutupi atau melawan dengan cara yang kunci. Jika saya menjadi bagian dari tim manajemen bakmi GM, strategi komunikasi yang akan saya terapkan adalah mengedepankan proaktivitas dalam membangun narasi positif dan keterbukaan yang konsisten. Sebelum rumor negatif beredar luas, saya akan memperkuat pemantauan media sosial dan platform digital untuk deteksi dini isu atau rumor yang dapat berkembang, sehingga respon bisa cepat dan tepat. Selain itu, saya akan mendorong pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat dan pelanggan mengenai proses produksi, bahan baku, dan standar keamanan pangan melalui konten video atau dialog interaktif di media digital. Pertimbangan etis saya adalah mengutamakan kejujuran dan keterbukaan informasi, karena pelanggan modern menghargai transparansi dan kepercayaan adalah aset utama bisnis jangka panjang. Misalnya, praktik brand seperti Unilever yang secara terbuka menginformasikan soal bahan dan proses produksi pada produk mereka dapat menjadi inspirasi, sehingga pelanggan merasa dilibatkan dan tidak ada ruang untuk spekulasi negatif. Jika saya menjadi bagian dari tim manajemen bakmi GM, saya akan menerapkan strategi komunikasi proaktif dengan membangun sistem monitoring media sosial dan platform digital untuk deteksi dini rumor atau isu yang berpotensi menyebar. Selain itu, saya akan mengedukasi publik secara berkala melalui konten transparan tentang proses produksi, bahan baku, dan standar keamanan pangan untuk mencegah kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi rumor. Pertimbangan etis saya adalah menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai fondasi komunikasi agar membangun kepercayaan pelanggan yang tulus, karena pelanggan masa kini sangat menghargai transparansi. Contohnya, merek global seperti Unilever yang komunikasinya terbuka terkait bahan dan proses produksi berhasil membangun loyalitas pelanggan dengan cara ini. Selanjutnya, saya akan membangun kemitraan erat dengan komunitas lokal, pelanggan setia, dan influencer kredibel untuk menjadi pendukung yang mampu memberikan klarifikasi atau testimoni positif secara cepat saat muncul isu negatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Contoh nyata adalah saat pandemi COVID-19, perusahaan yang mampu membangun komunikasi langsung dan empatik dengan publik lebih berhasil mempertahankan reputasi dan bertahan secara bisnis. Strategi ini akan membuat bakmi GM lebih siap secara etis dan praktis dalam menghadapi tantangan rumor di masa depan. Terima kasih atas kesempatan diskusi yang diberikan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.